Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang version control, di mana ini adalah seri terbaru pembelajaran kita tentang version control. Nah, sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara membuat program, namun hari ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana memanage semua directory maupun file-file yang ada di dalam project kita. Nah, sebelumnya, di sini saya sebelumnya di sini saya adalah Diki Fernandes Tepu yang akan, membantu teman-teman semua untuk belajar menggunakan version control. Jadi kita akan coba pelajari, konsep yang simpel aja untuk melakukan version control gitu ya. So, yang pertama kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu yang namanya version control. Jadi version control itu adalah sistem yang memungkinkan kita untuk melacak perubahan kode, sumber atau dokumen dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan kita untuk kembali ke versi sebelumnya, membandingkan perubahan dan bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Contohnya, bayangkan kita sedang mengerjakan proyek besar dengan tim. Setiap anggota tim melakukan perubahan pada kode yang sama. Tanpa version control, kita mungkin mengalami kesulitan menggabungkan perubahan atau lebih buruk lagi kehilangan pekerjaan kita. Dengan version control, kita dapat mengelola semua perubahan ini dengan aman dan efisien. Jadi, ibaratnya ketika kita sedang membuat sebuah program, biasanya di dalam perusahaan itu, dipisah ya untuk divisi-divisinya, even itu adalah divisi pengembang. Contoh, ada back end, ada front end, ada database engineer-nya, atau mungkin ada, CI/CD, QA tester, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu, punya keterhubungan satu sama lain. Jadi ketika sedang mengerjakan sebuah program atau project seperti itu, maka kita harus terhubung satu sama lain untuk bisa mengembangkan project dan programnya supaya bisa jadi, sampai ke deployment gitu ya. Nah, tanpa menggunakan version control itu akan membuat kita jadi sedikit lebih sulit lah ya. Let's say, mungkin kita menggunakan penyimpanan, fisik gitu ya atau lokal kayak misalnya menggunakan hard disk ataupun, SSD seperti itu. Nah, itu akan membuat kita repot gitu ya, harus minjem-minjem dulu gitu kan, flash disk atau hard disk, dan itu tidak bisa real time, updated kodenya gitu. Jadi menggunakan version control ini akan sangat-sangat membantu kita ketika memang sedang mengupdate fitur atau mungkin ingin berkolaborasi begitu. So, manfaat dari version control yang pertama yang paling penting adalah kolaborasi, di mana version control itu memudahkan kita ya, atau banyak orang untuk bekerja pada proyek yang sama tanpa mengganggu pekerjaan satu sama lain. Jadi, ibarat kita ya udah kita fokus aja gitu di pekerjaan kita masing-masing. Nanti kita tinggal lakukan yang namanya, version control, atau bisa kita lakukan yang namanya penggabungan kode, penghubungan menggunakan version control. Ya, terus yang kedua history. Jadi kita bisa melacak perubahan, siapa saja yang melakukan perubahan dan alasannya tuh kenapa gitu kan. Karena kalau misalnya contoh saya ambil contoh di GitHub, itu pasti selalu ada yang namanya message commit, dan itu memberitahukan kita apa sih yang dilakukan dan kenapa sih diubah seperti itu. Terus, yang ketiga ada yang namanya backup. Kita memiliki cadangan otomatis dari setiap versi. Jadi betul-betul sangat powerful lah ya. Yang terakhir itu adalah reversibility, di mana, version control membantu kita untuk memungkinkan, kita untuk kembali ke versi sebelumnya jika ada kesalahan. Jadi, ibaratnya kita downgrade version dulu baru nanti kita, let's say sudah fix bug-nya kita naikin lagi kayak gitu. Lanjut, jenis-jenis version control. Oke, jadi sebelumnya saya udah pernah bahas tentang jenis-jenis version control mungkin di, konten yang lain atau di workshop yang lain, di mana ada banyak sekali sebetulnya version control, tapi di sini saya coba ambil 2, yaitu ada yang namanya centralized version control system atau CVCS. Di ini contohnya itu adalah SVN dan juga CVS gitu ya. Nah, konsepnya adalah semua file disimpan di server pusat dan pengembang harus terhubung ke server untuk mengakses dan mengubah file gitu ya. Nah, yang paling sering saya gunakan itu adalah Distributed Version Control System atau DVCS. Contohnya itu adalah Git.
Dengan konsep setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari seluruh riwayat proyek, memungkinkan mereka untuk bekerja secara offline dan berkolaborasi dengan lebih fleksibel. Jadi kita lebih mudah lah ya kalau misalnya kita menggunakan Git. Terus sekarang kita pelajari apa sih itu Git gitu ya. Git itu adalah DVCS tadi ya, Distributed Version Control System gitu kan. Yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk mengelola pengembangan kernel Linux. Jadi di awal itu memang digunakan untuk Linux gitu ya. Makanya Git ini lebih familiar untuk user Linux ataupun MacBook kayak gitu. Git memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan kode, bekerja di cabang terpisah, dan menggabungkan pekerjaan mereka dengan orang lain tanpa mengganggu satu sama lain. Contohnya itu adalah ketika kita bisa membuat cabang atau branch untuk fitur baru, mengerjakan perubahan secara terpisah, dan menggabungkannya menggunakan konsep merge ke kode utama hanya setelah perubahan tersebut stabil. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat beberapa branch. Fungsinya adalah untuk melakukan optimasi lah ya. Jadi kita bisa membuat kode kita tuh optimal tergantung pada fitur tertentu seperti itu. Baru ini nanti kita akan coba gabungkan ke dalam branch untuk production. Biasanya kalau di perusahaan saya gitu ya, di perusahaan itu menggunakan 2 branch utama. Yang pertama adalah untuk testing ya, biasanya release tagging. Yang kedua adalah untuk production, biasanya di main branch kayak gitu. Baru nanti kita bikin branch kita masing-masing. Let's say saya mau bikin fitur print, jadi print feature slash di key misal, atau siapa penggunanya atau mungkin siapa pengembangnya seperti itu. Itu contoh sederhana aja ya. Terus apa itu GitHub? Nah, GitHub itu adalah platform hosting berbasis web untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak yang dasarnya itu menggunakan Git. Jadi GitHub itu menyediakan fitur tambahan seperti pull request, issues tracking, dan project management. Jadi GitHub itu adalah bagian daripada Git. Sorry, iya. Jadi GitHub itu menggunakan Git gitu ya. Jadi bukan berarti beda, tapi mereka adalah satu kesatuan anjay. Jadi dia lebih ke dalam satu ruang lingkup yang sama. Walaupun banyak orang yang bilang Git itu adalah GitHub gitu ya, bukan ya. Kalau GitHub itu adalah platformnya, Git itu adalah sistemnya gitu lah ya. Nah, fitur utama GitHub yang pertama adalah repository, di mana kita bisa melakukan penyimpanan untuk proyek-proyek dan juga terdapat riwayat perubahan ketika kita melakukan commit dan juga push ke dalam repository kita. Yang kedua ada yang namanya fork. Fork ini adalah salinan dari repository lain yang membuat perubahan secara independen. Dan yang ketiga itu adalah pull request, di mana kita dapat meminta penggabungan perubahan dari satu cabang tertentu ke atau repository cabang lain kayak gitu. Terus yang terakhir ada yang namanya issues. Ini adalah tempat untuk melacak bug, fitur, dan tugas lain dalam project kita. Jadi memang betul-betul akan sangat powerful ya menggunakan GitHub ini. Nah, instalasi Git yang pertama, teman-teman bisa menggunakan operating system Windows, di mana tinggal mengakses git strip.scm.com, atau silakan buka aja di Google Chrome kalian, tulis git download, nanti juga ada yang warnanya orange, nanti saya tunjukin yang mana. Terus juga kalau menggunakan macOS silakan install menggunakan Homebrew, komennya itu adalah brew install git. Kalau untuk yang Linux silakan install git menggunakan package manager seperti apt untuk Ubuntu, dan juga kali Linux kalau nggak salah pakainya apt. Silakan sesuaikan dengan package manajernya dan silakan diinstal sesuai dengan operating sistemnya masing-masing. Nah, sekarang teman-teman wajib untuk mengkonfigurasi Git. Jadi di awal kalian harus set nama dan juga email kalian menggunakan git config min global user.name. Habis itu username-nya apa, baru user.email, emailnya apa. Silakan diisi, baru nanti kalian bisa melihat konfigurasinya. Itu menggunakan git config min list kayak gitu. Oke, yang akan kita pelajari adalah dasar-dasar Git terlebih dahulu. Jadi kita akan pelajari teorinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan untuk mencatat ataupun menghafal komen yang ada di dalam Git. Baru nanti kita akan praktek begitu. Yang pertama adalah kita akan membuat repository. Yang kedua adalah kita mengecek status dan melihat log. Yang ketiga adalah menambahkan dan menghapus file.
So, yang pertama adalah kita ingin membuat repository baru. Caranya adalah menggunakan git init atau kita menginisialisasi init git kita gitu ya. Baru kita berikan nama repository. Seperti itu. Terus yang kedua adalah mengcloning repository dari GitHub. Kita tinggal menggunakan komen git clone. Habis itu ambil URL untuk GitHub yang ingin kita cloning kayak gitu. Nanti kita coba prakteknya ya. Terus mengecek status dan melihat log. Jadi kalau mau melihat status, kita menggunakan git status untuk perubahan apa saja yang terjadi. Ketika kita ingin menggunakan git log, itu fungsinya adalah untuk melihat riwayat commit. Jadi misal kita sudah melakukan commit, baru kita akan lihat di git log. Nanti kita coba untuk prakteknya ya. Lanjut, ada fungsi untuk menambahkan dan menghapus file. Menambahkan file itu, cara untuk menambahkan file ke staging area adalah git add nama filenya atau git add titik. Fungsinya kalau menggunakan titik adalah langsung semua file gitu ya, otomatis semua file. Tapi kalau mau secara spesifik berarti menggunakan git add nama filenya apa gitu ya, nama direktorinya lah ya. Terus menghapus file menggunakan git rm itu untuk remove. Terus nama file kita apa. Lanjut, ini cara untuk membuat commit dan branching. Jadi untuk membuat commit dengan pesan kita harus menggunakan git commits min m. M di sini adalah message. Terus nanti kita pakai string pesan commit. Let's say di sini saya mau bikin first commit kayak gitu. Jadi nanti di dalam petik 2 ini barulah kita isikan pesan kita tuh apa gitu ya. Terus membuat commit dengan semua file yang berubah. Itu tinggal ditambahin a setelah m-nya. Jadi am gitu ya, baru nanti pesan commitnya apa. Terus di sini kita ingin membuat branch baru. Caranya gampang, kita tinggal git branch, nama branch baru kita. Mau bikin branch apa misal? Fitur print kayak gitu. Atau mungkin fitur hitung, itu fitur tambah, bebas lah ya. Berpindah ke branch lain. Let's say mau ke branch production gitu ya. Git checkout production gitu. Berarti nama branchnya yang kita panggil. Membuat dan berpindah ke branch baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung bikin terus pindah, berarti kita tinggal bikin git checkout min b, nama branch kita tuh apa. Jadi nanti udah bikin branch baru terus langsung pindah. Terus yang terakhir adalah menggabungkan branch. Cara menggabungkan branch itu adalah dengan menggunakan merge. Jadi git merge branchnya apa yang mau digabung. Tapi kita harus stay dulu di branch yang mau kita gabung. Nanti kita praktekin ya, oke? Terus kolaborasi dengan menggunakan GitHub. Di sini kita akan coba untuk mempelajari cara menambahkan remote, terus push dan pull, fork, pull request dan juga merge. Yang pertama, kita akan menambahkan remote. Jadi cara untuk menambahkan remote itu adalah dengan menggunakan git remote add origin, terus kita tinggal ambil URL repository kita. Jadi itu adalah cara untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang ada di dalam Git. Terus cara melihat daftar remote kita adalah dengan cara git remote strip v gitu ya, atau git remote min v. Push dan pull. Jadi caranya adalah dengan menggunakan git push dan juga git pull ya. Nah ini untuk mengirim perubahan ke remote, maka kita harus melakukan git push origin nama branch. Jadi teman-teman mau melakukan perubahan dan mengirim ke dalam URL repository kita yang ada di dalam GitHub, maka kita harus menggunakan git push gitu ya. Terus baru menggunakan origin nama branch kita apa. Nah ini fungsinya adalah untuk mengirim perubahan dari branch lokal ke branch remote yang sesuai. Nah untuk menarik perubahan dari remote, maka kita menggunakan git pull origin nama branch kita apa. Terus fungsinya adalah untuk menggabungkan perubahan dari branch remote ke branch lokal. Jadi kalau teman-teman let's say gitu ya sedang berinteraksi atau berkolaborasi dengan programmer lain gitu kan. Nah programmer lain membuat fitur baru. Nah teman-teman kan pasti nggak ada ya kodenya di lokal repository teman-teman. Maka yang teman-teman lakukan adalah meminta pull atau teman-teman melakukan pull ke branch yang dibuat oleh developer lain atau pengembang lain gitu. Terus fork, pull request atau PR dan merge. Di sini kita coba pelajari teorinya aja, di mana fork itu adalah membuat salinan dari repository orang lain ke akun kita sendiri untuk mengerjakan perubahan tanpa mengganggu repository aslinya. Itu adalah fork ya. Nah ini biasanya kalau
teman-teman nyolong kode orang gitu ya, terus teman-teman mau edit-edit ubah sendiri, baru deploy di Git. Nah, kayak gitu. Terus PR atau pull request. Setelah membuat perubahan di repository fork, buat pull request untuk meminta penggabungan perubahan ke repository asli. Let's say teman-teman ingin berkontribusi gitu ya. Jadi setelah melakukan perubahan di repository orang lain, terus teman-teman ingin berkontribusi, lakukanlah pull request. Yang terakhir adalah merge. Merge ini adalah untuk menggabungkan pull request yang disetujui ke branch utama. Ya, konsepnya sama yang kayak tadi ya. Oke, mungkin itu aja untuk teorinya. Maka kita akan coba lanjut ke bagian ini ya. Testing menggunakan GitHub. Jadi kita harus belajar prakteknya juga, jangan cuma teorinya aja. Di sini saya coba untuk close-in dulu untuk project yang sebelumnya sudah kita pelajari di konten-konten sebelumnya atau di video-video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman kalau memang ingin mempelajari terlebih dahulu projectnya, boleh silakan ditonton dulu ya. Nah, di sini berarti yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah ini ya, project sebetulnya. Jadi teman-teman itu harus menyediakan project terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan yang namanya tadi ya, ada yang namanya version control. Nah, di sini saya sudah buat project dan pastiin teman-teman itu ubah terminalnya itu menjadi Git gitu ya. Yang Git itu yang kayak gini dia nih. Nah, dia pasti warnanya warna-warni gitu kan. Terus nanti di sini ada nama branch-nya gitu. Di sini saya ada di branch master, di mana ini belum saya lakukan version control ke GitHub begitulah ya. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat satu repository untuk kita agar bisa remote lah ya, remote antara GitHub kita dengan lokal repository gitu ya. Nah, ini saya harus sign in dulu ternyata. Tapi kebetulan saya sudah pernah sign in, jadi dia langsung ada. Di sini saya coba what is this, protect password with Windows Hello. Lu di mana close? Oke, nggak usah lah ya. Oke. Setelah itu pastikan teman-teman sudah membuat akun. Jadi memang aturan pertama adalah memiliki akun GitHub dulu ya. Jadi silakan diikuti saja panduan membuat akunnya yang ada di dalam GitHub. Itu betul-betul sudah jelas dan tidak perlu teman-teman bingung lagi, tinggal ikutin aja cara daftar kayak biasa. Baru nanti teman-teman masuk ke your repositories. Setelah itu nanti tinggal bikin baru repositorinya dengan mengklik icon new yang ini nih, yang warna hijau dia sendirian ya. Habis itu kita bikin dulu repository name-nya. Let's say di sini saya bikin test project gitu kan. Atau konten YouTube aja deh. Ya. Setelah itu di sini ada description. Untuk description-nya sendiri opsional, boleh ditambah boleh tidak. Dan teman-teman bisa pilih untuk public ataupun private. Ketika dia public, maka semua orang di internet itu bisa melihat repository tersebut. Dan kita bisa memilih siapa yang melakukan commit gitu ya. Terus ketika kita memilih private, maka kita memilih siapa saja yang bisa melihat dan juga melakukan commit ke repository yang kita sudah buat gitu ya. Cuman di sini saya buat jadi public supaya teman-teman bisa cek juga nanti ketika sedang menonton video ini. Terus boleh silakan ditambah add readme atau tidak. Ini bebas saja. Kalau saya nggak mau ditambah, biar nanti ada panduan kita untuk melakukan remoting ke GitHub kita gitu ya. Ini boleh ditambah, ini juga boleh ditambah untuk license-nya. Untuk git ignore saya udah nambah sendiri di sini ya. Karena project React itu pasti selalu langsung ada git ignore ya. Maka setelah itu kita tinggal create repository, maka dia akan menuju ke repository baru yaitu konten YouTube kita. Oke, sekarang waktunya kita untuk melakukan ini ya, version control. Jadi saya ingin dengan studi kasus ya. Jadi saya ingin project ini saya hubungkan dengan repository yang sudah saya buat di sini. Jadi cara menghubungkannya adalah kita perlu melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Jadi
kita git init seperti ini. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, di mana kita harus melakukan inisialisasi gitu ya. Kita git init, oke, kita git init. Nanti dia akan menginisialisasi existing git repository kita, yaitu dia akan membuat repository lokal kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya penambahan gitu ya. Jadi kita tambahkan apa saja yang mau kita tambahkan. Saya mau tambahin semua gitu ya, langsung aja git add titik kayak gini. Jadi nanti dia akan langsung semuanya ditambahin tuh. Nah, ini mempercepat proses ini kita juga ya, apa namanya, penambahan. Jadi nggak perlu satu-satu. Setelah itu baru kita commit gitu ya. Cara commitnya adalah menggunakan git commit min m, yaitu message-nya kita tulis saja first message atau first commit, sorry. Kayak gini. Jadi semuanya ditaruh di dalam string kayak gini ya. Oke, setelah itu baru kita enter. Maka kita akan bikin sebuah commit nih di sini. Nah, di sini kita bisa coba cek di git log kita. Nah, di sini ada apa namanya, riwayat kita melakukan apa gitu kan. Nah, di sini kita melakukan commit kayak gitu di jam sekian, dan ini kita bikin commit baru first commit di jam sekian. Oke. Oke, lanjut. Setelah itu sorry teman-teman, agak sedikit batuk ya. Kita bisa melakukan pembuatan branch baru. Jadi di sini kita coba untuk buat branch baru, di mana di sini masih master gitu ya. Kita bikin git branch min m besar, terus nama branch itu adalah main misal. Jadi kita langsung berubah ke main kayak gini. Jadi kita bikin branch baru, dan juga kita ubah langsung menggunakan branch kita yang baru. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja git branch untuk melihat branch apa saja sih yang sedang aktif, dan juga branch apa saja yang ada di dalam repository kita gitu ya. Nah, di sini cuma ada main karena kita ubah yang tadi ya. Yang master ini kita ubah jadi main. So, selanjutnya adalah kita melakukan remote origin. Jadi caranya adalah git remote origin. Setelah itu kita ambil git remote add origin ya, add origin. Jadi kita menambahkan remote baru, dan kita ambil ini ya, yang HTTPS-nya bukan yang SSH ya. Jadi kita ambil yang HTTPS, di mana ini kita tinggal copy saja supaya kita bisa langsung pastekan di sini. Oke, atau kenapa tuh tiba-tiba dia pindah ya. Bentar. Ini kayaknya nge-crash nih. Oke, bentar. Kita coba tambahin satu lagi deh. Di sini saya menggunakan git bash. Oke, pastiin dia masuknya ke branch-nya itu adalah branch main. Habis itu saya pastiin dulu nanti. Oke, ini bisa dipaste. Oke. Git remote add origin. Kayak gini ya. Baru kita coba enter. Maka kita sudah melakukan remote ya ke repository kita yang ada di dalam GitHub gitu kan. So, kita bisa melakukan ini juga nih untuk melihat kita bisa melihat tadi apa itunya? Saya lupa juga nih. Config list gitu ya. Berarti kita tinggal kalau untuk melihat config list itu bukan untuk melihat remote origin ya. Git config list config min. Oke, bentar enggak kok itunya, bener ya, config min list. Nah, ini sebetulnya untuk melihat konfigurasi ya, jadi bukan yang itu. So, setelah kita melakukan bentar, saya clear dulu ya. Setelah kita melakukan tadi apa tadi yang kita lakukan, saya lupa juga nih. Oke, setelah melakukan remote origin, maka kita bisa langsung push origin gitu ya. Jadi kita push ke branch main kita dengan menggunakan command git push min u origin main ya. Pastiin sama dengan yang diberikan di sini ya. Jadi kita mengikuti panduan yang dari GitHub-nya juga gitu ya. Git push min u origin main. Main ini adalah branch kita nih, branch kita yang ini.
and then kita tinggal enter. Maka nanti akan kayak gini ya. Kita melakukan update ke branch kita yang main. Ketika kita cek di dalam project kita yang ada di sini, maka kita bisa langsung refresh saja dan yap, project kita sudah masuk ke sini ya. Jadi project yang saya taruh di sini semuanya akan pindah ke GitHub saya gitu ya, di repository. Nah, sekarang waktunya adalah kita untuk melakukan praktek yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pembuatan branch baru. Let's say kita mau bikin branch fitur tambahan gitu ya. Tambahan biasanya kalau saya itu diki /fitur tambahan kayak gitu. Jadi diki sebagai pengembangnya / fitur tambahan itu sebagai ya kita mau ngapain, branch-nya itu mau ngapain gitu ya. Ini kita tinggal enter saja. Maka ketika kita cek di git branch, kita sudah menemukan ada 2 branch yang aktif dan juga satu lagi adalah branch tambahan yang kita buat gitu ya. Nah, ketika kita ingin mau menggunakan yang branch yang lain, maka kita lakukan git checkout kayak gitu. Git checkout ke branch kita yang lain, diki /fitur tambahan, strip tambahan. Kayak gini. Nah, ini kita udah berubah nih. Tadinya main, sekarang jadi diki fitur tambahan. Ketika kita cek juga di git branch, maka yang aktif adalah diki fitur tambahan. Terus sekarang waktunya adalah kita untuk melakukan testing gitu ya. Let's say teman-teman ingin mengubah gitu ya, menambahkan let's say. Di sini saya mau tambahin yang app.jsx-nya aja deh. Di sini kan app.jsx-nya itu adalah time context example gitu kan. Kita cek juga di src di GitHub kita, and then kita coba buka app.js, pasti di sini time context example. Kalau misalnya kita ubah, let's say di sini Diki Fernando Sitepu project gitu kan. Nah, maka kita bisa langsung add aja gitu ya. Let's say di sini saya mau tambahin ini supaya dia berubah gitu kan. Di sini itu berarti kita coba lempar ke branch kita dulu. Baru nanti kita lakukan merge, oke? Nah, di sini saya add dia itu ada di src, di sini kita ada di my first, berarti src / app.js kan gitu. App.js kayak gini. Nah, setelah itu baru kita tinggal git commit min m, terus kita kasih tambahan message, misal updated code title at line 9 on app.jsx kayak gini, baru kita enter. Setelah itu baru kita lakukan git push origin diki /fitur strip tambahan kayak gini. Oke, di sini kita coba untuk cek. Nah, sekarang kita sudah melakukan penambahan untuk yang branch diki fitur tambahan ya. Nah, di sini kita coba untuk buka di kode kita ya. Kita coba cek di mana di sini katanya ada push sesuatu gitu ya di 10 detik yang lalu gitu. Nah, ini kalau kita lihat di branch kita yang main, mungkin tidak ada perubahan ya teman-teman. Maksudnya ya tidak ada perubahan di sini. Tapi kalau kita ganti nih jadi fitur tambahan, maka dia akan berubah jadi Diki Fernando Sitepu gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah kita ingin coba yang dari branch Diki fitur tambahan ini ke branch production kita, yaitu branch main kayak gitu. Caranya adalah menggunakan merge. Jadi teman-teman silakan pergi dulu ke main-nya. Jadi git checkout main kayak gini. Baru teman-teman bisa melakukan git merge dari diki /fitur strip tambahan ya enggak. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat, nah ini adalah branch main. Jadi ketika tadi saya ubah, maka ya yang Diki Fernando Sitepu pun berubah gitu ya. Jadi let's say saya enter, maka di sini juga akan berubah tuh. Jadi Diki Fernando Sitepu project ya kan.
Nah, setelah berubah seperti ini, kita lakukan push kembali. Git push origin main. Kalau ini kan branch-nya main, jadi dia git push origin main ya. Oke, kita push, and then kita cek di bagian sini. Ini masih belum berubah karena kita belum refresh. Maka kita refresh dan berubah. Ini adalah branch main ya teman-teman. Nah, ini yang fitur tambahan tadi. Jadi itu fungsi dari merge. Kalau teman-teman ingin melakukan merge. Nah, terus ada lagi beberapa fitur tambahan yang perlu teman-teman pelajari. Di sini, let's say saya mau bikin sebuah perubahan gitu ya. Misal di sini, bentar, saya misal mau ubah di bagian, ya udahlah di app.js aja ya, semuanya di app.js. Nah, kita juga bisa lihat dulu bentar, kita bisa lihat dulu di git status, apa saja yang sudah kita jadi di git status ternyata branch kita up to date, semuanya aman dan tidak ada yang commit dan working tree kita betul-betul clean, tidak ada apa-apa. Anyway, teman-teman bisa juga bikin branch untuk release staging teman-teman. Jadi ini untuk fungsi untuk testingnya nanti. Ya, kita coba cek dulu. Di sini udah ada. Nah, let's say teman-teman mau melakukan perubahan gitu ya. Jadi misal di sini saya mau melakukan perubahan tertentu. Di mana di sini saya berikan juga sebagai paragraf gitu ya. Misal ini adalah paragraf, and then teman-teman udah bikin kode yang panjang banget gitu kan. Let's say di sini saya ambil contoh temp button gitu ya. Di sini saya copy aja, saya taruh di dalam app.js kita, taruh aja kayak gini. And then toggle temp di sini saya bikinin satu fungsi aja, const toggle temp kayak gini. Saya bikin aja fungsi kosong ya. Oke. Karena dia butuh light, saya harus bikin const. Bentar. Di sini berarti kita ambil dulu, let's say use state gitu kan. Di sini ada temp set temp. Baru sini use state. Kita bikin light. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini udah agak panjang gitu kan. And then teman-teman pengen ganti. Aduh, kayaknya ini salah nih. Saya pengennya di fitur tambahan. Kenapa malah ada di branch main? Ini kan branch main ya. Padahal kita tidak boleh, ini untuk best practice ya. Kita tidak boleh langsung melakukan perubahan atau pengkodean di dalam branch main atau production. Karena itu akan mengganggu eksistensi project teman-teman yang udah di deploy gitu kan. So, yang perlu kalian lakukan adalah ganti dulu dong, ya nggak? Git checkout branch yang mau kalian pakai. Let's say di give fitur tambahan. Kayak gini kan. And then katanya adalah di sini kita bisa tambah ya. Jadi ini dia switch. Tapi sebetulnya yang saya mau lakukan adalah bukan itu gitu ya. Kenapa di sini dia switch, woi? Bentar. Seharusnya sih ada yang salah ya. Sorry, kita coba untuk balik dulu ke git checkout main, git checkout main. Nah, ini seharusnya ada yang salah nih. Seharusnya ketika kita melakukan perubahan di sini gitu ya, ini banyak kode, kita harus lakukan git test dulu teman-teman. Jadi biar teman-teman itu menghilangkan kode yang ada di sini. Jadi mungkin sekarang lagi nggak error gitu ya. Tapi mungkin di beberapa waktu yang nanti kalian coba buat kodenya mungkin error gitu ya. Jadi teman-teman tuh wajib melakukan git test terlebih dahulu agar dia kembali dulu ke ibaratnya tuh sebelum kita bikin kodenya. Jadi ketika kita melakukan penambahan kode itu dia terhitung sudah berbeda gitu ya kodenya ya. Maka kita harus tes dulu untuk bisa melakukan penggantian atau checkout ke branch yang lain gitu ya. Fitur strip tambahan kayak gini. Baru nanti kita tinggal git test pop gitu ya. Untuk ngambil nilai yang tadi gitu kan. Padahal kita tadi codinginnya di main gitu kan. Teman-teman nggak perlu copy pastean.
Jadi kita tinggal menggunakan fungsi daripada git stash dan juga git stash pop untuk melakukan perubahan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ganti lagi git checkout main kayak gitu, maka ya yang di main seharusnya itu adalah bukan yang seperti ini nih. Ini nggak tahu nih kenapa dia nggak dapet gitu ya. Let's say di sini saya coba lakukan ini ya, git checkout dulu. Di fitur tambahan. Terus kita lakukan git add titik biar langsung ambil semua. Baru kita lakukan git commit min m updated app.js kayak gitu. Baru kita tinggal lakukan git push origin di key fitur tambahan, di key slash fitur tambahan. Oke, udah ini kita tinggal git checkout main. Nah, ya jadi tadi ya kita misal mau paste juga di sini ya kita tinggal git stash pop. Kalau kayaknya udah nggak bisa sih karena dia tidak ada stash entry spawn gitu ya. Kita coba untuk git checkout dulu, di key fitur tambahan, di key fitur tambahan. Let's say di sini saya nambahin, kira-kira bisa nggak ya? Saya save, terus kita git checkout main. Nah ini dia. Jadi berarti kalau di branch main itu nggak ada perubahan jadi nggak ada perubahan ya kalau di main kita bikin program. Tapi kalau misalnya teman-teman let's say lagi bikin fitur gitu ya di branch teman-teman yang membuat sebuah fitur spesifik, maka teman-teman harus melakukan tes dulu nih untuk bisa pindah ke branch lain sebelum melakukan ibaratnya itu adalah push gitu kan. Ini kan kita seharusnya dipaksa. Jadi kita punya dua jalan keluar. Jalan keluar pertama adalah kita langsung melakukan git add ke dalam ini kita. Terus kita melakukan git push. Jadi kalau misalnya kita check out kayak gini, ini pun seharusnya belum bisa sih, seharusnya ya. Git check out main. Nah, ini belum bisa nih. Jadi cara pertama adalah teman-teman melakukan add, terus commit, habis itu push. Jadi update gitulah kodenya di GitHub kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya gue belum butuh untuk nge-update deh. Jadi gue tunggu dulu, habis itu baru kita lanjut dulu codingan gitu kan. So lakukan git stash kayak gini. Jadi kodenya hilang, and then teman-teman bisa melakukan perpindahan menggunakan checkout, let's say main. Nah, misal teman-teman udah pindah gitu kan, terus nanti teman-teman mau let's say balik lagi gitu kan, git checkout ke di key fitur tambahan. And then teman-teman tinggal balikin menggunakan git stash pop kayak gini. Jadi kodenya tuh nggak hilang, kodenya tuh ada, tapi kita taruh di dalam stash kayak gitu. Jadi itu yang mau tadi saya coba jelasin sih, supaya teman-teman tuh nggak bingung gimana caranya melakukan perubahan atau mungkin perpindahan. Misal teman-teman mau ngecek dulu gitu ya, di branch main di production udah kayak gini atau belum ya? Atau di staging gitu udah oke atau belum ya? Terus teman-teman cuman pengen testing gitu ya di branch tersebut, tapi teman-teman masih dalam proses pengembangan fitur di branch untuk fitur spesifik gitu kan. Maka teman-teman harus lakukan testing atau teman-teman bisa langsung update kode. Tapi kalau teman-teman ngerasa belum butuh untuk update kode di GitHub kita, maka teman-teman bisa langsung menggunakan stash. Nanti tinggal menggunakan stash pop untuk mengembalikan kodenya. Kayak gitu. Jadi itu aja sih yang mau saya coba untuk share ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar version control, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah selalu temenin saya, support dan juga bantu supaya channel ini bisa sampai segede sekarang. Terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Thank you semua.